berbahaya sekali orang kalau memiliki mentalitas yang disebut self-centered. Ya. Berbahaya sekali orang yang merasa dirinya self-importance. Self-importance itu adalah tendensi manusia untuk menganggap dirinya lebih penting dari orang lain karena dia merasa berpendidikan, punya keterampilan, punya uang dan sebagainya. Atau akhirnya kan dia nutupin kan. Akhirnya dia nutupin kalau nggak sanggup, kalau nggak punya gitu. Prof. Reynold, ini kan kita Ya. ngomonginnya soal Indonesia after the wind of change. Ini kata-kata the wind of change-nya sebenarnya karena dari salah satu videonya Prof nih aku dapatnya. Ini dari judul lagu gitu ya. Ya. Tapi kalau kita bicara soal perubahan, sebaiknya tuh apakah kita nih di Indonesia mengikuti angin perubahan itu atau kita arahin sendiri sih, Prof? Kita tidak bisa mengarahkan angin, kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita bisa mengatur sayap kita. Jadi pilot yang mengemudikan pesawat terbang itu tahu persis bahwa angin itu tidak bisa dilawan. Tapi mereka bisa merubah sudutnya, bisa merubah arah dan lain sebagainya. Jadi ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita jangan fokus kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, segala hal yang ada di sekitar kita itu banyak yang bisa kita kendalikan. Jadi itu poinnya begitu. Dan apalagi kalau kita bicara tentang angin perubahan, itu tidak bisa kita lihatnya secara satu hal atau secara sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi ini harus dilihat secara holistik begitu ya, secara menyeluruh gitu. Karena kalau kita hanya melihat pada satu titik, wah bisa gelisah kita begitu. Kalau kita melihat hanya, misalnya kita lihat data, itu kita lihat hanya orang yang mati aja, ya gelisah lah kita. Lihat korban, kita gelisah. Tapi kalau kita juga melihat ada orang yang sembuh, kita juga melihat ada orang yang menemukan sesuatu, cara begitu ya. Ada, kalau kita hanya lihat orang yang kena PHK aja, kita akan depres sekali begitu. Tapi kalau coba kita lihat juga ada opportunity dan lain sebagainya, kita lihat satu kesatuan begitu. Jadi kalau menurut Prof saat ini yang dilakukan dengan adanya new normal ini artinya kita menentukan that wind of change ya dong? Kita menentukan langkah kita, ya, karena dalam diri kita ini ada pikiran, ada perasaan, ada langkah, ada skill, ada bahasa, ada tone, ada teman, ada macam-macam yang dimiliki oleh manusia begitu ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang bisa kita lakukan, kita bisa membaca, kita bisa mereka-reka begitu kan, kita bisa mereka-reka, kita punya feeling. Mungkin kita salah, tetapi kan kita explore begitu. Katanya pemenang adalah bukan mereka yang berhenti, hanya mereka yang berhenti itu tidak pernah jadi pemenang begitu kan. Pemenang itu kan orang yang bergerak terus, mencari terus begitu, sampai satu ketika dia akan sampai di ujung sana. Tapi kalau kita berhenti, sudah pasti kita tidak akan pernah jadi pemenang ya kan begitu. Jadi mentality kayak apa tuh yang harus kita punya nih untuk ngadepin this uncertain times gitu? Jadi pertama kita tentu harus memiliki mental ketabahan yang kuat gitu. Ini kan masalah ketabahan ini, strong mentality ini kan penting dimiliki ya. Kalau strong mentality itu artinya bukan berarti dia keras, tetapi kalau jatuh ke bawah dia bisa membal kembali gitu. Ya, jatuh dia membal. Siapa sih yang nggak pernah jatuh? Kita semua pernah jatuh kok. Ya, kalau nggak pernah jatuh, mana pernah kita bisa belajar jalan? Mana pernah kita naik sepeda? Mana pernah kita bisa berenang kalau kita nggak pernah minum air di kolam begitu ya, sampai kita tersedak dan sebagainya. Jadi mentalitasnya adalah menikmati rasa sakit. Ini kan sakit loh ini, keadaan seperti ini. Dalam hidup itu kan manusia makan, kenapa manusia ada yang makan cabai gitu. Cabai itu kan pedas, sakit, tetapi dia bisa menikmati gitu ya, akhirnya merubah rasa sakit menjadi satu kenikmatan begitu ya. Saya kalau sampai mati rasa dong Prof, kalau aku mati rasa jadinya makan cabai mulu. Ya, kalau mulu kan artinya suka, artinya kan menikmati. Akhirnya kan learning terhadap stimulus yang baru dan lain sebagainya. Jadi mentalnya satu harus bounce ya.
Yang kedua mentalnya itu harus eksploratif tadi saya bilang, eksploratif. Artinya mencari hal yang baru lagi. Karena banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Hilangnya apa? Misalnya gini, kita kerja di rumah sakit ya. Sekarang 60-90% pendapatan rumah sakit untuk rawat jalan itu hilang saat ini. Ya, hilang karena pasien nggak berani datang ke rumah sakit. Dokter yang senior memilih cuti, begitu ya. Khawatir semuanya. Nah, kalau kita kerja di rumah sakit, apa nggak khawatir kita kehilangan pekerjaan, begitu ya? Jadi kita harus mencoba lagi begitu sesuatu yang baru. Kalau kita kerja di rumah makan atau di hotel begitu ya, hotel aja gitu ya, gimana ya? Kalau kita kerja di sektor keuangan itu bagaimana? Karena sekarang banyak orang mengalami financial shock, tidak bisa bayar pinjaman dan lain sebagainya. Kalau kita jualan mobil gitu ya, itu bagaimana? Begitu. Kan kita harus eksplor lagi sesuatu yang baru. Dan apakah itu mudah? Tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah. Tetapi mentalitas bahwa ya itu susah tapi bisa, itu penting kita bangun. Jadi bukan bisa tapi susah, dibalik gitu. Ya, jadi susah tapi bisa. Ya memang susah, gagal, nggak bisa. Terus nanti lama-lama kan ketemu. Kita ngalamin kok, rumah perubahan mengalami itu. Bagaimana 150 orang ini tidak punya pekerjaan dalam 3 bulan lebih kan. Tetapi kami merubah, resources-nya dirubah. Ada yang ketemu pintu, ada yang nggak dapat pintu, yang nggak dapat pintu ngikut di tempat orang yang dapat pintu begitu. Jadi kita perkuat di tempat yang kita temukan itu. Kalau praktisnya Prof sendiri untuk membangun mentalitas itu, tipsnya apa tuh Prof yang praktikal yang orang-orang di luar sana bisa lakukan? Yang pertama kita tidak boleh putus asa. Ya. Jadi praktisnya begini, begitu PSBB terjadi, saya langsung ingat dengan ucapan banyak orang tahun 98. Kalian masih kecil dari waktu itu ya. Tahun 98 saya baru pulang dari state, baru pulang dapat PhD di Indonesia, bakar-bakaran di mana-mana. Saya ingat bulan Mei 1998. Terus saya bekerja seperti teman-teman nih, wawancara orang begitu ya, wawancara orang sana sini. Terus saya belajar sesuatu, bahwa mereka bilang dalam keadaan kayak gini kesempatan kita investasi, karena semua orang nggak mau investasi, semua orang tidur katanya. Saya nggak percaya tuh omongan itu satu. Yang kedua, di saat saya muda saya nggak punya uang. Jadi mau investasi, ya dia bisa ngomong, kita nggak bisa ngomong begitu. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini, saya ingat kata-kata itu. Oh, saya harus invest. Invest artinya learning yang baru. Gitu. Jadi saya alihkan SDM saya, kemudian salah satunya adalah kita mulai cari perusahaan logistik. Karena tadinya kami mau main di logistik, lihat data, logistik akan berkembang. Tapi setelah saya lihat lagi, logistik itu investasi besar. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menjadi eksportir. Ya, karena pikiran saya, Indonesia mulai masuk PSBB, tetapi Tiongkok mulai buka gitu. Jadi saya pikir Tiongkok pasti nggak punya makanan tertentu. Begitu mereka dibuka dari lockdown, mereka pengen makan enak, tapi makanannya nggak ada. Jadi saya gandeng perusahaan logistik yang mempunyai akses pada pasar internasional, yang tahu bagaimana memasarkan produknya orang lain, membawa produknya orang lain. Nah, akhirnya kami partneran dan tercapailah beberapa minggu yang lalu kami ekspor ikan 1 kontainer. Ikannya dari Sukabumi begitu ya, anak-anak rumah perubahan itu begadang cari sampai suppliernya. Nah, suppliernya itu nggak punya market, ya. Kemudian pemborong yang nggak ngerti teknologi. Nah, anak-anak muda di tempat saya ngerti itu bagaimana mencari market dengan menggunakan teknologi, pakai digital itu, cari sampai ketemu, kemudian mereka memasarkan. Kemudian anak-anak saya ini nggak punya uang. Nah, saya masih punya tabungan sedikit, jadi saya gunakan untuk menutup gap. Ketika nelayan itu sudah terkumpul makanannya, ikannya, tetapi pada saat diserahkan ke kami, pembeli belum bayar ke kita gitu. Pembelinya belum bayar ke sini, berarti kan saya harus bayar dulu. Pikiran saya, dia bayar apa enggak nih? Nah, supaya mengurangi resiko, maka saya punya partner 3 pihak begitu. Jadi kita bagi 3, katakanlah kita butuh uang sekitar katakanlah di atas 1 M begitu ya. Terus kemudian bagi 3. Jadi resikonya kami 1/3 begitu dari totalnya itu.
Resiko lainnya adalah untungnya jadi bagi 3 juga kan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat belajar kan nggak apa-apa begitu. Jadi kami explore dunia baru. Bayangkan seorang Reinhard Kasali dengan teman-temannya, dengan anak-anak muda tiba-tiba jadi eksportir ikan yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Gitu. Bahkan dari situ kita masuk lagi. Orang mau makan sehat nih, di mana-mana orang beli sepeda gitu ya. Sepeda tuh harganya naik 2 kali lipat. Akhirnya kita pikir pasti mereka cari makan sehat. Nah kami bikin lagi di sini, namanya Ayu Barbecue. Nah ini baru mulai nih. Sekarang Ayu Barbecue, kita menyediakan ikannya, bikin grillnya begitu. Grillnya asli bikin dengan tukang-tukang di sini supaya harganya bisa lebih murah. Kita sediakan charcoalnya dan bikin tempat. Saya bilang sebentar lagi orang pengen reuni. Nah kalau reuni di tempat kami alam terbuka bisa sampai 200 orang, besar tempatnya, terbuka begitu ya. Protokol jaraknya kita bikin. Kita mulai campaign bikin Ayu Barbecue. Jadi mencari sumber pendapatan lain yang sama sekali belum kita kenal, tetapi we love to do it. Kira-kira gitu. Right. Jadi memang harus kreatif berarti ya, Prof. Kalau kita lihat di sini. Jadi thinking outside the box. Ini kita ada pertanyaan dari Abda namanya. Bagaimana pandangan Prof terhadap apa yang harus dilakukan oleh perusahaan retail dan perusahaan lain agar bisa mengoptimalkan karyawan yang tidak tahu dunia IT dan hanya berpendidikan rendah supaya bertahan? Dan juga gimana perspektif karyawannya, apa yang harus dilakukan jika saingan mereka di depan adalah masyarakat yang punya pendidikan tinggi? Maaf sekali lagi tadi. Jadi dia berpendidikan rendah. Ya, dia berpendidikan rendah. Terus kan banyak yang dari offline menjadi online, termasuk retail company nih. Nah, terus udah gitu gimana biar karyawannya tuh tetap bisa pede gitu loh, ngehadepin orang-orang yang punya pendidikannya lebih tinggi. Oh, oke. Jadi gini, berbahaya sekali orang kalau memiliki mentalitas yang disebut self-centered. Ya. Berbahaya sekali orang yang merasa dirinya self-importance. Self-importance itu adalah tendensi manusia untuk menganggap dirinya lebih penting dari orang lain karena dia merasa berpendidikan, punya keterampilan, punya uang dan sebagainya. Atau akhirnya kan dia nutupin kan. Akhirnya dia nutupin kalau nggak sanggup, kalau nggak punya gitu. Kan kita banyak lihat tuh di Facebook, di Instagram, atau di di profile picture orang nunjukin seakan-akan hidupnya perfect banget begitu. Apa iya dalam kenyataannya hidupnya perfect seperti itu? Kan enggak kan? Dalam realitas pasti enggak seperti itu ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka sebetulnya kita tidak perlu berpikir orang akan menilai kita apa. Learning saja, one day kita akan sampai di sana begitu. Saya dulu ketika mau berangkat sekolah, Andini dan Farina, saya suka terkagum-kagum lihat junior saya atau rekan saya yang TOEFL-nya sudah 600, waktu itu 600 tinggi ya, waktu itu masih angka ratusan ya, TOEFL-nya tinggi sekali begitu. Sedangkan saya mau belajar bahasa Inggris susah sekali begitu. But I try hard gitu ya, very hard begitu ya. Saya coba terus segala macam. Bedanya apa? Mereka sombong, mereka pamer gitu sama saya. Bedanya di situ. Nah, saya belajar di kelas, saya rela kelihatan bodoh begitu. Ketika saya sekolah ngambil PhD pun saya kelihatan bodoh juga saya rela. Yang penting saya belajar. One step ahead begitu. Sampai akhirnya kemudian kita bisa. Jadi teman-teman yang tadi latar belakangnya seperti tadi, don't worry about the current situation. Di internet banyak sekali paket-paket pelatihan yang nggak perlu ikut sekarang tuh ada prakerja dan sebagainya. Ya nggak perlu kan? Karena banyak sekali yang gratis, yang nggak perlu bayar, konsep do it yourself, just do it gitu, asal mau aja, kira-kira gitu. Yeah. Nah makanya Prof sifatnya kayak gini jadinya guru besar, jadinya founder rumah perubahan, jadi nggak boleh kecil hati intinya ya kalau gitu ya. Pak silakan nih Pak, baik lagi yang nanya. Ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan live nih dari, nih bacanya gimana ya, Ryans atau Riance, silakan. Halo, Ryans. Halo. Ya, silakan Rian langsung ke pertanyaannya ya. Oke, thank you buat waktunya. Prof, Rena mau bertanya, sekarang ini kan lagi ada the new way of working ya, ini lagi ada apa? The new way of working sejak kita new normal
Jadi cara kita Ya. bekerja itu very very different dengan yang saat ini sebelum pandemi lah ya. Ya. Nah, apakah dia akan tetap continuous atau sustain gitu ya dengan cara-cara kita bekerja. So itu kan akan terimpact juga kepada cara kita berbisnis, cara kita bersosialisasi dan sebagainya. Kira-kira Prof. Reno itu melihatnya akan seperti apa sih? The new of Oke, terima nanti. kasih Mas. Oke, thank you. Thank you. Silakan Gimana Prof. Prof? Ya, jadi menurut hemat saya ya, kalau kita dikurungnya cuma seminggu 2 minggu, pasti kita cuma balik lagi ke kebiasaan lama. Tapi 3 bulan kita dikurung seperti ini, ya berubahlah kita. Berubahlah ya. Paling enggak sekarang kita mahir dengan Fitcon seperti ini. Kita jadi mahir. Dulu kan kita nggak mahir sama sekali Fitcon seperti ini. Adapun kita hanya perusahaan tambang yang melakukan itu ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan. Rapat dengan cara begini sudah mulai jadi kebiasaan. Belajar untuk pendidikan menengah ke atas ya, itu udah jadi kebiasaan. Kalau anak-anak tuh dia perlu peer-nya, karena anak-anak itu kan bukan cuma pengetahuan, tetapi juga juga harus dibangun sensorik dan motorik mereka. Jadi perlu peer, perlu guru, perlu alat-alat yang mereka bisa mengukur diri dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Belanja. Jack Ma pernah mengatakan bahwa tahun 2030 85% perdagangan akan e-commerce katanya, 85% di seluruh dunia dan UKM akan menjadi pemain global. Dia mengatakan begitu. Kalau lihat sekarang adanya pandemi yang sampai berbulan-bulan ini, maka menurut saya tidak perlu menunggu 2030 menjadi 85%. Akan lebih cepat, barangkali 2004-2005 sudah 85% begitu. Jadi akan banyak berubah. Sekarang aja orang fobia kok. Coba deh siapa yang nggak fobia? Kita mau naik lift, penumpangnya walaupun masih ada tempat begitu ya, bisa berapa 9 orang sekarang satu lift gitu ya, 3 di kiri, kanan 3, terus di tengah 3 gitu. Tadinya kan bisa sampai 16 orang, sekarang 9. Begitu sudah ada berapa tuh, 3 di kiri kanan, 1 di tengah. Kita mau masuk, kita nggak enak, kita takut juga lihat orang udah banyak. Ya padahal masih baru 7. Nah lebih baik kita nunggu kan, mending nunggu. Akhirnya kita bilang go ahead, jalan aja deh. Ntar saya naik yang berikutnya. Kita fobia terhadap kerumunan saat ini. Nah menurut saya orang akan menikmati dan makanya saya bilang lebih baik terus saja diatur seperti ini. Para pimpinan perusahaan ngaturnya begini, kerjanya 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Sehingga kita bisa dekat dengan keluarga. Kalau kita mau pergi jalan-jalan bukan cuma hanya Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu penuh, maka Senin sampai Senin itu bisa jalan-jalan. Jadi pariwisata lokal akan ramai nanti. Tapi konsepnya Senin sampai Senin begitu. Jadi akan terjadi peralihan. Menurut saya dengan 3 bulan ini akan muncul cara-cara baru. Ya. Tapi kalau kayak gitu, apakah saya melanjutkan tadi dari Prof itu economically nggak akan maksudnya terus malah melambat atau akan ada peralihan juga, Prof, sehingga pergerakan ekonominya itu akan balik tapi dengan cara yang berbeda. Apa kayak gitu? Nah, ini yang kita mesti jawab juga dengan cara lain gitu ya. Ini memang suatu kekhawatiran. Kekhawatiran ini kan sudah saya suarakan 3 tahun yang lalu ketika saya bicaranya disruption. Andini kan pernah wawancara saya tuh mengenai disruption. Waktu itu Andini kalau nanya masih begini begitu ya. Terus kemudian saya cerita mengenai shifting yang saya diketawain oleh sebagian orang ketika saya bilang Glodok itu nggak bakal rame lagi deh, nggak bakal rame lagi. Tapi barangnya nggak hilang, barangnya tetap orang beli, cuman orangnya nggak kelihatan ada di sana begitu ya. Nah itu yang disebut dengan shifting. Nah shifting dengan adanya pandemi akan menimbulkan kesadaran bahwa perusahaan tetap jalan tanpa karyawan sebanyak itu. Timbul kesadaran. Setiap hari saya ketemu orang yang ngomongnya udah sama nih. Ya, menurut saya ini akan membentuk satu pikiran satu generasi. Karena mereka semuanya bilang, ternyata kita dengan orang segini jalan deh perusahaan kita. Ya. Omset kita nggak turun-turun jauh-jauh amat begitu. Ada yang mengatakan begitu. Tentu ada orang yang omsetnya habis sama sekali, pasti ada. Tapi ada timbul kesadaran. Nah, teknologi itu sudah mengajarkan kepada kita sejak 5 tahun terakhir ini bahwa akan terjadi namanya efficiency innovation, inovasi efisiensi, ya terjadi efisiensi. Nah, karena terjadi efisiensi seperti ini, kita jangan berpikir dia akan balik lagi gitu.
Kalau kita pikir balik lagi, kita akan kalah sama Vietnam, kita akan kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura, karena mereka melakukan inovasi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sediakan nih piring-piring barunya. Yang saya sarankan adalah ekonomi desa, karena sudah terjadi kalau kita pergi ke Gua Pindul, kita pergi ke Umbul Ponggok gitu ya. Kalau kita pergi ke Kendal, itu sudah terjadi ekonomi desa. Kita pergi ke Papringan, walaupun Papringan 2 minggu sekali, tapi sudah mulai terjadi ekonomi desa. Buat orang-orang di Eropa, desa itu adalah the future. Ya, jadi kalau kita pergi ke pasar Papringan yang di tengah-tengah hutan bambu itu ya, bagi orang-orang kita itu masa lalu gitu. Tapi bagi orang-orang di negara maju, Jepang, Amerika, Belanda, Jerman, itu the future. Future itu apa sih? Udara bersih, ekonomi yang berbasiskan komunal begitu ya, masyarakat lokal, kebahagiaan begitu ya, kembali ke alam, itu yang harus kita bangun. Jadi menurut hemat saya semua manusia butuh makanan. Indonesia tanahnya bisa dipakai untuk menanam pangan, ya, lautnya banyak ikan. Memang kita tidak bisa menghasilkan sapi seperti Australia atau New Zealand yang menghasilkan domba begitu bagus, tapi kita bisa menghasilkan produk pangan lain yang dibutuhkan oleh penduduknya begitu. Ya. Oke, satu lagi nih Prof, sorry agak penasaran dari ininya Prof tadi barusan. Jadi losersnya in this in the shifting yang tadi Prof bilang, itu sebenarnya apakah kalau misalnya desa itu adalah future, dan the losers are people yang ada di urban areas yang mungkin tidak punya skills untuk adaptasi lah ya dengan apa yang terjadi dengan yang baru ini. Apakah seperti itu cara pandangnya? Karena dan mungkin keduanya adalah kan pasti ada yang tertinggal ya, dan gak akan orang-orang itu tuh maksudnya, I mean most of us di sini saya rasa pasti bisa ke depannya bisa kreatif, bisa innovate, bisa belajar, tapi akan banyak sekali yang ketinggalan. Nah itu what do you suggest? Siapa sih yang harusnya membantu atau apa yang harusnya terjadi gitu, Prof? Kan namanya juga wind of change ya. Gelombang perubahan itu membuat sejarah berulang. Kita bisa belajar dari gelombang, ketika gelombang itu naik, polanya itu sama, turun juga polanya sama, nanti balik lagi begitu. Ya. Nah, ketika revolusi industri terjadi, apa yang terjadi? Industri itu merekrut individu, bukan merekrut keluarga. Pertanian, SDM-nya itu adalah family. Makanya kalau kita belajar ekonomi namanya family economics. Ya. Yang bekerja itu ayah, ibu, anak, semua bikin keranjang, semua di pertanian, begitu, satu keluarga. Revolusi industri itu merekrut individu, kemudian diset dengan upah minimal supaya ayah bisa memberikan pendapatan yang cukup, menjadi single breadwinner begitu ya. Belakangan kaum perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja, pendidikan lebih bagus dan sebagainya, kemudian berubah peraturan-peraturan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi revolusi industri, apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lihat? Orang-orang miskin, petani itu menjadi orang miskin di perkotaan. Mereka, kalau kita lihat film-film tahun 30-an, itu banyak sekali di Swedia, di Finlandia, di Belanda, di Jerman, di kota itu banyak gelandangan, dan gelandangannya itu adalah petani yang tidak mempunyai skill yang cukup untuk terserap di dunia industri begitu. Mereka tidak punya kemampuan itu. Nah, sekarang juga terjadi gap yang besar, dan setiap perubahan itu ya, gelombang seperti itu selalu akan mengakibatkan pada tahap awal terjadi Gini coefficient yang meningkat ya. Artinya apa? Artinya gap kaya miskin itu akan sangat dirasakan gitu. Sekarang tengah terjadi antara mereka yang mempunyai akses pada dunia digital, punya gadget dan sebagainya, anaknya bisa main mobile game, sedangkan sebagian besar tidak punya, bahkan banyak desa-desa yang masih 2G ya, belum 4G ya. Banyak yang tidak bisa masuk ke sana karena bahasa, karena macam-macam sebab begitu tidak bisa masuk. Kan terjadi gap nih di sini antara mereka yang bisa jualan online dengan yang tidak bisa masuk ke dunia online. Terjadi gap begitu. Nah,
ini peranan negara harus masuk nih dengan bansos, dengan segala macam, skillnya harus di-upgrade dan sebagainya. Tapi ketika di-upgrade, ini kan ada penumpang gelap nih. Ada penumpang gelap ketika ditawarkan kartu prakerja, pasti kan ada yang nawarin. Yang ditawarin kan bukan future skill, tapi yang ditawarkan yesterday skill gitu. Ya. Right, yeah. Bisa terjadi seperti itu penumpang-penumpang gelap ini yang barangkali orang-orang yang mendisperse paket-paket itu barangkali tidak melihat itu begitu. Kalau menurut saya itu harus diisi dulu benar-benar sehingga kita tidak tersesat supaya kita bisa membawa orang-orang yang tertinggal itu bisa juga mengisi dalam kehidupan ekonomi baru. Oke, ini banyak lagi pertanyaan masuk. Ada Jarod Anorogo, boleh di-unmute. Silakan pertanyaannya to the point ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Andini dan Mbak Farina untuk waktunya. Silakan langsung. Langsung. Ya, terima kasih Prof untuk sharingnya. Saya ingin tanya simpel aja. Kira-kira top 3 skills apa yang akan signifikan dibutuhkan di era new normal ini, Prof? Ya. Terima kasih. Silakan, Nor. Thank you. Saya kebetulan bekerja sama dengan suatu lembaga yang mengumpulkan CV-CV orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan orang-orang yang justru mendapatkan upgrade pekerjaannya begitu ya. Naik pendapatan dan lain sebagainya. Dan data itu real time karena sekarang CV orang secara sukarela dimasukkan dan setiap beberapa bulan orang upgrade CV-nya, mereka belajar lagi tentang hal baru. Oke. Skill yang saat ini sedang dibutuhkan pasti adalah berkaitan dengan coding, berkaitan dengan digital skill, ya pasti berkaitan dengan itu. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan bioteknologi. Itu juga sedang sangat dibutuhkan, ya. Nah, itu yang dua. Nah, selebihnya itu disebutnya bukan skill tapi disebutnya sebagai apa ya? Sebagai intelligence, kecerdasan, ya. Jadi lebih dari sekedar skill tapi kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan yang dibutuhkan itu adalah satu, kecerdasan membaca konteks. Jadi ketika merumuskan sesuatu, dia bisa kaitkan dengan konteks di mana itu berada. Kenapa ini penting? Karena rupanya setiap orang itu ketika dia masuk ke dalam dunia digital, sistem komputer ini semua itu memiliki yang namanya filter bubble. Jadi kalau kita suka terhadap ulasannya CNN, ya, yang anti Trump begitu ya, kita akan dikirim terus berita-berita yang seperti itu, yang dikirim ya. Kalau kita suka dengan Obama, kita akan dikirim terus berita-berita yang positif tentang Obama. Kalau kita benci dengan Jokowi, kita akan dikirim terus berita-berita yang negatif tentang presiden kita. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang yang tidak memiliki kecerdasan kontekstual. Karena algoritma menyetel seperti itu. Ini pakai analytics dan pakai kecerdasan buatan tuh bisa dibikin begitu ya. Dan orangnya yang menerima senang, tetapi konteksnya dia tidak dapat. Satu. Yang kedua adalah yang memiliki kecerdasan emosional dan relational atau sosial. Karena 3 bulan sampai 4 bulan kita di depan gadget terus-menerus tidak melakukan interaksi sosial, mengakibatkan semakin banyak orang yang mudah marah, sensitif, ya, mudah marah, sensitif, cepat tersinggung dan sebagainya. Dan merasa dirinya lebih tahu dari orang lain begitu. Nah, kita udah lihat itu gejala itu di grup-grup WA. Kalau kita berhenti menjadi orang yang agresif dalam menulis, tetapi kita menjadi pengamat di berbagai grup, kita bisa baca itu. Kenapa sih ini jadi begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Self-centered itu terjadi dan kecerdasan emosional dan relational atau social itu hilang. Nah, ini sangat dibutuhkan saat ini karena tidak ada institusi yang mau merekrut orang-orang yang asosial. Tidak ada institusi yang mau merekrut orang-orang yang sok pinter. Ya, nah, itu dua. Yang ketiga itu disebut moral intelligence. Itu mereka yang memiliki integritas karena dapat dipercaya begitu. Siapa sih yang mau merekrut orang yang tidak dapat dipercaya? Kan semua orang butuh orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita lihat kan dia nggak lebih pintar dari kita, kok bisa dia sih yang jadi bos? Jawabannya adalah karena dia dapat kepercayaan, begitu. Jadi
integritas ini modal penting sekali untuk didapat, ya. Orang melakukan testing besar-besaran untuk mendapatkan orang-orang yang punya integritas. Kira-kira gitu deh.